Wede, dahsyatnya membaca Al-Quran setiap hari, guys. Ini bisa membuat kita tuh untuk lu yang lagi gundah ya, yang lagi bingung, yang hatinya tuh lagi resah, ataupun yang punya banyak masalah dan bingung mau mengatasinya itu seperti apa. Nah, sebenarnya itu tuh bisa diatasi dengan kita tuh membaca Al-Quran ya. Salah satu poin yang tidak kalah penting melapangkan dada seseorang yaitu rutin membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran ini sangat bagus dan sangat membantu sekali. Dan gue nggak hanya sekedar plek ketipek ngambil kata-katanya dari Ustadz Khalid ya, tetapi gue merasakan atau ya setidaknya semua yang gue pertanyakan, yang gue bingungin, yang membuat gue tuh gundah. Nah, akhir-akhir ini kan gue lagi mencoba ya untuk terus membaca Al-Quran ya. Dan hasilnya ya gue rasain juga bahwasanya hati gue ataupun perasaan gue tentang masa depan, lebih tepatnya ya, permasalahan tentang masa depan gue bingung. Gue nih di masa depan tuh akan seperti apa. Nah, itu membuat gue tuh resah, membuat gue tuh bingung, membuat gue tuh takut ya. Nah, dengan gue membaca Al-Quran ya, by the way gue nggak baca ayatnya ya, tapi ini bebas sih, karena baca ayatnya juga bagus, baca terjemahannya juga bagus. Nah, kalau gue tuh lebih ke baca terjemahannya ya, dan hasilnya ya gue sedikit lebih tenang untuk saat ini ya. Dan target gue adalah ya membiasakan gue setiap hari tuh minimal harus baca Al-Quran, meskipun hanya sekedar satu ayat ataupun ya 5 ayat lah paling enggak ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke intinya ya. By the way, dahsyatnya membaca Al-Quran setiap hari, dan ini tuh ada firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tentang Al-Quran. Nah, mungkin gue langsung aja ke maksudnya ya, dan nanti gue akan selipkan video dari Ustadz Khalidnya ya, biar nggak salah paham ya. Karena yang gue akan katakan ini adalah hal yang sudah gue tangkap dengan bahasa gue ya. Jadi kalau misalnya ada salah kata, mungkin lo bisa bantu koreksi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman tentang Al-Quran bahwasanya, hai sekalian manusia. Nah, manusia ya sekalian, semua manusia. Jadi di sini tuh bukan hanya manusia yang beriman, tapi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh umat manusia, artinya ya, yang gue tangkap, hai sekalian umat manusia. Berarti semua umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Jadi semuanya ya. Kemudian sesungguhnya telah datang kepada kalian tentang pelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh dari penyakit-penyakit di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jal, saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis di sini, di halaman 40-nya. Beliau mengangkat surah Yunus ayat 57. Allah Azza wa Jal telah berfirman tentang Al-Quran, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, bukan cuma orang beriman dipanggil, semua manusia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian semuanya pelajaran dari Rabb kalian, ya. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, serta petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Quran. Saya ulangi terjemahnya luar biasa, ya. Ulangi lagi supaya bisa kita tadabburi, renungi. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu atau kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian atau Rabbmu. Apa yang kamu butuhkan, ya, ini adalah ilmu pengetahuan, ini edukasi yang paling level tertingginya, ya, yang paling tinggi. Dan sekaligus penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, ya. Iri, dengki, semua yang bisa menjadi penyebab penyakit-penyakit fisik muncul karena hatinya kotor, ya. Dan juga petunjuk serta rahmat. Petunjuk kalau ingin butuh petunjuk, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran ini itu banyak pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita ya sebagai manusia, dan juga Al-Quran ini juga bisa menjadi penyembuh dari penyembuh atau penawar dari penyakit yang ada di dalam dada. Di dalam dada ini maksudnya ya seperti rasa kekhawatiran, kegundahan, gelisah, buat lu yang merasa hidup ini itu sulit banget, dan juga pokoknya permasalahan yang lu rasain. Nah,
itu bisa disembuhin sama Al-Quran sebenarnya. Dan Al-Quran ini juga merupakan petunjuk, ya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu yang gue tangkap ya tentang firman ini, dan ada juga pesan dari Ustadz Khalid di videonya bahwasanya coba kita tuh renungkan ayat ini guys. Soalnya ini tuh adalah ilmu ya, atau edukasi level tertinggi sebenarnya. Jadi mungkin lu bisa renungkan tentang ayat ini, tentang firman Tuhan ini ya. Bahwasanya ini adalah edukasi tertinggi, paling tinggi sebenarnya. Kemudian ada lagi firman yang menguatkan tentang hal ini ya, dan itu ada di surat Al-Isra ayat 82 ya. Nah, ini gue ketahui dari ya video Ustaz Khalid juga. Nah, firmannya tuh berbunyi seperti ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami turunkan benar-benar dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Nah, penawar ini menurut Ustaz Khalid itu seperti obat ataupun penawar ataupun penyembuh dari penyakit-penyakit hati, penyakit kesedihan, kesedihan hati ya, kemudian rasa gundah, dan pokoknya semua permasalahan-permasalahan yang lu rasain ya, yang lu alami. Nah, Al-Quran ini adalah penawarnya, atau bisa dikatakan obat penyembuhnya. Bisa dijadikan obat penyembuh dari permasalahan lu semua. Dan kemudian Al-Quran ini juga merupakan rahmat, atau bisa dikatakan kasih sayang, karunia, ataupun rezeki bagi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian dilanjutkan dengan, dan Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang zalim selain daripada kerugian. Ya, karena mereka itu tidak berpegang teguh pada Al-Quran ya. Dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ini beliau angkat dalil terakhir surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan benar-benar dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, syifa. Penawar di sini untuk penyakit, untuk kesedihan, kegundahan, ya, apa saja permasalahan, maka Al-Quran menjadi penawarnya. Dan rahmat kasih sayang, karunia, rezeki ya, bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Karena mereka kan tidak berpegang pada Al-Quran ya, maka dianggap mereka zalim yang kufur kepada Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau tadabbur, tidak mau beriman padanya misalnya. Semua itu berarti akan menjadi kerugian bagi mereka dan penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini yang ditulis oleh penulis teman-teman sekalian. Nah, dengan dua firman ini, itu sebenarnya sudah lumayan jelas bahwasanya Al-Quran itu sangat penting bagi kita ya. Dan Al-Quran itu ya, kalau bisa dibaca setiap hari ya, ya paling tidak 5 lah, minimalnya 5 ayat. Pokoknya selalu dibaca aja ya. Karena Al-Quran ini adalah ya pedoman hidup ya. Ini menurut gue ya, Al-Quran ini bagi gue adalah pedoman hidup. Dan mungkin saran dari gue ya, kalau kita tuh mau baca Al-Quran, kalau bisa dengan niat yang baik ya. Karena kalau misalnya niat kita tuh dalam membaca Al-Quran ini tuh jelek ya, buruk, atau pengen mencari-cari kesalahan orang lain, kita mengubek-ubek Al-Quran. Nah, itu nanti lu akan semakin tersesat kalau niat lu itu buruk ya dalam membaca Al-Quran. Jadi, kalau misalnya mau membaca Al-Quran ya, niat membacanya itu penting juga. Pokoknya prasangka baik aja sebelum kita tuh membaca ya. Niat baik dan prasangka baik dengan Tuhan. Itu kuncinya kalau gua. Karena kalau misalnya lu tuh niatnya buruk ya hasilnya juga akan buruk ya. Lu pengen cari ayat-ayat yang bisa menyalahkan saingan lu, yang bisa menyalahkan musuh lu. Itu niat buruk, hasilnya bakal jadi buruk dan lu akan semakin tersesat. Ya, lu baca Al-Quran tapi dengan niat yang buruk, ya hasilnya pasti buruk juga. Lu akan tersesat. Makanya banyak orang menyarankan kalau misal mau membaca Al-Quran itu lebih baik bersama guru ya. Karena itu lebih aman. Tapi kalau misalnya lu nggak punya guru ya, mungkin bisa ikuti cara gua ya. Pokoknya niat tuh harus niat baik. Memang kita tuh baca Al-Quran ini tuh untuk pedoman hidup, untuk mencari sebuah petunjuk, untuk menyembuhkan
hati yang lagi gundah. Asik. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, lanjut ya, ini gue juga mencatat ya saran dari Ustadz Khalid Basalamah ya mengenai tentang Al-Quran. Nah, saran ini tuh supaya kita tuh lebih termotivasi untuk tidak melewatkan satu hari ya dalam membaca Al-Quran ya. Ini untuk memotivasi kita supaya kita tuh tidak melewatkan satu hari pun untuk membaca Al-Quran. Nah, di video tersebut Ustadz Khalid mengatakan bahwasanya Al-Quran itu memiliki 4 hak dari kita ya. Hak pertama ya, membaca ya, membaca Al-Quran tersebut ya. Ngerti nggak ngerti, pokoknya baca aja dulu. Kalau selesai ya ulangi lagi, lu baca lagi. Kalau selesai ya baca lagi. Pokoknya baca aja terus ya. Ngerti nggak ngerti ya baca aja dulu. Pokoknya percaya aja sama Tuhan. Kemudian yang kedua, tadabur. Setelah lu baca tuh lu renungi ayat-ayat tersebut, guys. Renungi makna-makna dari ayat yang udah lu baca. Dan ini tuh tidak mesti harus berurutan ya. Mungkin boleh kita pilih ayat-ayat yang kita suka. Dan di video tersebut tuh Ustadz Khalid juga menyarankan untuk dalam satu hari itu minimal 10 ayat lah yang kita baca ya. Dan ini nggak mesti lu baca ayatnya kalau misal belum bisa. Baca aja terjemahannya atau baca juga tafsirnya. Dan ini penting juga nih, baca juga sebab turunnya ayat ini. Nah, ini saran dari Ustadz Khalid ya. Lu bisa juga baca sebab kenapa diturunkan ayat tersebut. Nah, kemudian setelah lu merenungkannya, tadabbur ya, yang ketiga, lu bisa menghafalkannya. Pokoknya kita tuh hafalkan aja semampu kita aja ya. Kemudian hak keempatnya itu adalah praktek. Nah, jadi di sini setelah kita tuh mulai menghafal, sudah kita renungin juga ayatnya, kita praktekkan atau kita amalkan ayat-ayat tersebut ya. Kita amalkan di kehidupan kita tentang ayat-ayat tersebut. Wow, ini keren banget sih ilmunya. Gua juga lagi berusaha ya untuk menerapkan hal ini di kehidupan gua. Asik. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Ngerti nggak ngerti artinya tetap kita baca. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, gitu terus ya. Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya ya. Sampai surah 114 An-Nas, Anda baca. Ulangilah, khatam, ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Yang kedua, Anda mentadabburinya. Ya. Artinya merenungi makna-maknanya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Ini namanya tadabbur. Dan ini tidak harus berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai Al-Nas. Tidak. Tapi boleh Anda pilih surah-surah mana yang paling Anda suka. Anda usahakan dalam satu hari 10 ayat. Minimal 10 ayat. Baca aja, baca terjemahannya. Kalau bisa dibaca tafsirnya bagus. Sebab turunnya ayat kalaupun Anda dibaca, itu penting. Yang ketiga, jadi Anda boleh mulai dengan misalnya juz 30, surah-surah pendek. Tidak apa-apa. Yang penting Anda mulai tadabbur. Yang ketiga adalah menghafalnya. Bagaimana kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Berapapun Anda mampu untuk menghafalnya. Kalau bisa semua, Alhamdulillah. Dan semoga Allah jadikan kita para hufad, para hafid Al-Quran yang ikhlas, yang tulus, dan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat tentunya. Dan semoga semua pasangan kita, anak-anak kita, semua pun demikian adanya. Allahumma amin. Yang keempat, praktek. Isinya, diamalkan isinya. Nah, ini hak Al-Quran. Nah, kemudian ini ada hadis ya yang mungkin bisa menguatkan kita ataupun memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran ya. Ini hadis dari Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya golongan dari kalian, orang yang paling layak jadi suami, paling bagus predikatnya jadi ayah, paling bagus jadi orang yang paling bagus jadi istri, jadi ibu, jadi sahabat, jadi teman, jadi kerabat, jadi pimpinan adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dia kuasai cara bacanya, dia mentadaburi isinya, kemudian dia juga menghafal sebagian atau menghafal semuanya ya. Setelah itu dia mempraktekannya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, guys. Nah, inilah manusia yang paling baik ya. Bisa dikatakan ya paling sempurna lah ya. Sebaik-baiknya manusia ya yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih hadis-hadis yang bisa memotivasi kita tuh untuk membaca Al-Quran ya. Untuk dekat dengan Al-Quran. Dan mungkin lu bisa langsung aja ke akun officialnya Khalid Basalamah. Di situ banyak pelajaran, banyak ilmu yang diberikan, yang dijelaskan sama Ustadz Khalid di video YouTube-nya ya.
official YouTube-nya ya. Jauhi pikiran-pikiran buruk ya. Coba berprasangka baik terhadap apapun. Pasti lu akan dapat hal-hal yang baiknya juga. Kalau misal lu berprasangka buruk ya, yang lu akan dapatkan ya hasilnya buruk juga. Jadi biasakan untuk berprasangka baik terhadap apapun, terhadap siapapun. Oke, demikian guys video gue. Ini gue nge-share aja ya hal yang gue pelajarin. Supaya dengan gue bikin video seperti ini, gue akan lebih ingat lagi dengan perkataan gue, dengan hal yang gue pelajarin. Dan siapa tahu dengan gue membagikan hal ini, itu bisa bermanfaat buat lu yang nonton video gue ya. Gue berharapnya sih bermanfaat ya. Tapi nggak tau lah, bahasa gue mungkin masih bahasa-bahasa yang kurang dimengerti ya. Makanya gue masih menampilkan video cuplikan dari yang punya pendapat ya, punya opini, biar lu itu bisa memahaminya lebih lagi ya. Oke, demikian video gue, semoga bermanfaat dan terima kasih ya sudah subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.